Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat ya, amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, langsung kita lanjut ke video. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang prakarya. Prakarya ini kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan serat. Oke, bahan serat. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini ada peta materi. Di sini kalian bisa tahu materi apa saja yang akan kita pelajari dalam hari ini. Oke, ada pengertian serat, jenis dan karakteristik serat, pengolahan bahan serat, dan teknik dasar kerajinan serat. Kita mempelajari 4 itu hari ini. Kemudian ada juga serat tumbuhan dan serat hewan. Oke, lanjut kita ke pengertian serat. Nah, pengertian serat. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, ini ada contohnya ya. Ini gambarnya ada serat. Seratnya terlihat memanjang kan ya? Serat alam dengan bentuk komponen memanjang loh. Bisa dilihat memanjang. Oke, selanjutnya, ya anak-anak, gambarnya bisa dilihat itu ada contoh-contoh produk kerajinan dari bahan serat. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Pasti kalian sudah pelajari ini di IPA, pelajaran IPA. Kemudian serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Sebagai bahan baku dalam pembuatan benang dan kain, serat memegang peranan penting. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimia. Bahan baku tekstil ini merupakan bahan pembuat pakaian dan kebutuhan lain. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bahan serat sebagai bahan baku kerajinan tekstil. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang bahan serat. Kemudian nanti di bab 2 akan ada bahan tekstil. Lanjut ke pembahasan berikutnya, ada jenis dan karakteristik serat. Bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Dalam hal ini, kita akan mempelajari dan fokus pada bahan dari tumbuhan dan hewan saja. Oke, ini ada jenis ya, jenisnya ada serat tumbuhan dan serat hewan. Ini ibu bacakan, serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Di antaranya, persyaratan tersebut adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap, tidak susut, permukaan yang halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Jadi anak-anak, tidak semua tumbuhan itu bisa dijadikan untuk kerajinan bahan serat. Jadi yang memenuhi persyaratan saja yang bisa digunakan. Jadi nanti bakalan banyak contoh-contohnya. Misalnya contohnya kan dari daun, ada daun pandan. Nah, kan nggak mungkin kita pakai daun ceri atau daun bayam. Nah, itu kan tidak mungkin. Jadi yang memenuhi persyaratan saja. Selanjutnya ada serat hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat-sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya adalah stapel dan filamen. Nanti kalian akan tahu stapel dan filamen itu apa. Selanjutnya, nah masih tetap di jenis serat tumbuhan dan serat hewan. Bisa dilihat ada 4, yaitu serat dari biji, batang, daun, dan buah. Kemudian untuk serat hewan ada 2, yaitu dari bulu hewan dan dari hewan serangga. Oke, lanjut kita ke serat tumbuhan. Di serat tumbuhan ini
ada 4 kan ya tadi, serat dari biji, kemudian serat dari batang, kemudian ada serat dari daun, dan serat dari buah. Jadi ini sama ibu kan gambarnya langsung dijadikan dalam satu tayangan, karena kalian agar bisa membandingkan, oh kalau dari biji itu bentuknya seperti ini, terus kalau dari batang oh bentuknya seperti ini. Tentu saja berbeda dengan yang dari biji. Kemudian yang dari serat daun seperti ini, oh ternyata berbeda ya seratnya dari yang buah, karena asalnya juga berbeda anak-anak walaupun sama-sama dari tumbuhan. Berikut ini akan ibu jelaskan satu persatu ya. Serat dari biji, bisa dilihat ya, ini masih tetap gambar yang sama. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku tekstil. Hal ini disebabkan peminat kapas dan kapuk sudah mulai berkurang. Kapas lebih banyak dipergunakan orang sebagai bahan kosmetik dibanding untuk produk tekstil ataupun kerajinan lainnya. Nah, anak-anak kalian pasti pernah menemui serat biji kapuk ketika kalian misalnya jalan-jalan di pinggir jalan raya. Kemudian ada banyak kayak putih-putih berterbangan. Nah, itu namanya serat biji kapuk. Selanjutnya kita akan membahas serat dari batang. Ini ada serat batang anggrek dan serat batang melinjo. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya batang pohon anggrek, melinjo atau ganemon, mahkota dewa, beringin, yonkori, flex, jute, rosella, heneprami, urena, kenaf, dan san. Jadi anak-anak tidak sembarang batang dari tumbuhan itu bisa diolah. Jadi ada yang bisa diolah dan ada yang tidak. Bisa dilihat serat dari batang anggrek ini kan panjang-panjang ya anak-anak. Jadi itu bisa diolah menjadi kerajinan bahan serat. Selanjutnya yang ketiga yaitu serat dari daun. Bisa dilihat ya anak-anak, gambarnya itu ada 3 contohnya. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Namun banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya serat daun mendong atau burun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaga, daun sisal, dan daun henna queen. Bisa dilihat ya anak-anak, dari 3 gambar tersebut persamaannya adalah itu daunnya sama-sama panjang, ya kan, memanjang. Jadi nanti serat yang dihasilkan ya tetap memanjang, seperti dari pengertian yang tadi kita bahas di awal. Selanjutnya yaitu serat dari buah. Itu ada gambar serat dari buah kelapa. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Semua jenis sabut mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu sabut dapat dimanfaatkan semuanya. Namun yang dipergunakan sebagai serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan panjang. Selanjutnya serat ini diolah kembali menjadi bahan baku. Ingat ya anak-anak, tidak semua buah itu bisa digunakan untuk kerajinan bahan serat. Nah, salah satunya yang bisa ya ini, yaitu serat dari buah kelapa. Karena seratnya ini juga memiliki keunikan dan memenuhi kriteria dari bahan serat itu sendiri, yaitu memanjang. Kalian lihat kan serabut-serabut kelapanya itu. Jadi buah kelapa ini serabutnya ada yang pendek, ada yang panjang, tapi tetap yang dipakai adalah yang panjang. Selanjutnya kita akan membahas tentang serat hewan. Ada 2, yaitu serat dari bulu hewan dan serat dari hewan serangga. Nanti akan ibu jelaskan satu persatu.
Yang pertama yaitu serat dari bulu hewan. Itu ada serat dari bulu domba dan serat bulu alpaka. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaka, unta, kashmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Jadi anak-anak harus paham ya, stapel itu artinya rambut hewan, serat yang berasal dari rambut atau bulu hewan. Selanjutnya ada serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Jadi anak-anak, ulat sutra ini kan biasanya kalau telur habis ulat menjadi kepompong. Nah, setelah menjadi kepompong ini mereka akan menghasilkan serat. Nanti seratnya itu akan dipintal menjadi benang. Setelah membahas jenis, kita akan langsung membahas karakteristik serat tumbuhan. Karakteristik itu artinya ciri-ciri ya anak-anak. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasi menjadi 4. Yang pertama ada serat dari biji, dari batang, dari daun, dan dari buah. Serat dari biji. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Kemudian serat dari batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak. Contohnya batang pohon anggrek, melinjo, ganemon, mahkota dewa, beringin, yankari, flatjut, rosella, henep, rami, ulana, karnap, dan sun. Kemudian serat dari daun, contohnya yaitu purun tikus, daun nanas, daun padan berduri, ejeng gondok, dan abaka. Kemudian daun henequin. Ini sudah dibahas ya, seperti yang tadi di jenis-jenis. Yang terakhir dari karakteristik atau ciri-ciri serat tumbuhan ada serat dari buah, yaitu buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya kita membahas karakteristik atau ciri-ciri dari serat hewan. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Nah, yang banyak diolah yaitu stapel dan filamen. Serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaka, unta, kashmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Serat wool memiliki ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Selanjutnya serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang dipintal menjadi benang. Serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas tentang pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa arti dari manual itu sendiri adalah dilakukan dengan tangan ataupun dilakukan dengan tenaga manusia, bukan mesin. Jadi ini pengolahan bahan serat ada 4. Yang pertama, pemintalan kapas menjadi benang secara manual. Nah, bisa dilihat kan menggunakan tangan. Yang kedua yaitu menggulung benang hasil pemintalan, digulung. Jadi benangnya digulung, kemudian diwarnai benang dengan cara pencelupan warna. Yang terakhir menenun kain. Jadi ini prosesnya mulai dia dari kapas dipintal menjadi benang, kemudian diwarna. Benang itu kemudian akan diolah menjadi kain. Nanti kalau kain udah jadi bisa menjadi baju, kemudian rok, sarung, nah dan lain-lain.
Selanjutnya yang keempat, kita akan lanjut ke teknik dasar pengolahan bahan serat. Yang pertama adalah teknik menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Jadi bisa dilihat itu kan ada kayak besi-besi. Nah, nanti kemudian benangnya itu dimasukkan selang-seling, nah seperti menganyam. Kemudian perlu kalian ketahui anak-anak, tadi kan ada kata-kata tapestri. Tapestri itu adalah membuat kerajinan tekstil menggunakan teknik menenun. Selanjutnya teknik kedua ada teknik menjahit. Di sini ada dua gambar, yaitu menjahit dengan mesin dan menjahit dengan tangan. Tangan itu yang tadi ya manual. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual atau mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Selanjutnya teknik yang terakhir ada teknik mengikat, ada dua gambar. Yang pertama mengikat kain untuk produk tie-dye, kemudian mengikat tali untuk produk makram. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang lebih membentuk suatu ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat mengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Nah, seperti itu anak-anak. Terima kasih untuk perhatiannya. Anak-anak, ini ada tugas, yaitu amatilah gambar di samping, kemudian teliti dengan seksama. Nah, itu ada dua gambar, nanti kalian kerjakan itu ada soalnya ada 4. Ini mudah kok ya. Yang pertama, gambar apakah di samping, kemudian apa bahan yang digunakan, termasuk serat tumbuhan atau serat hewan, kemudian sebutkan ciri-ciri atau karakteristik dari bahan yang digunakan. Kemudian ini contoh pengerjaannya, yaitu ada gambar, kemudian ibu jawab. Nah, gambar apakah di samping? 1. Peci, kemudian bahan yang digunakan batang anggrek. Termasuk serat tumbuhan atau serat hewan? Tentu saja termasuk serat tumbuhan. Kemudian sebutkan ciri-ciri atau karakteristik. Nah, jawabannya halus, mengkilat, karena jika batangnya dikeringkan akan mengkilap dan berwarna keemasan, kemudian mudah dibentuk dan seratnya panjang. Mudah bukan anak-anak? Tolong dikerjakan ya dengan baik. Nah, jangan lupa ya anak-anak, tugasnya untuk dikerjakan. Dan kesimpulan untuk hari ini kita sudah belajar tentang kerajinan bahan serat. Kerajinan bahan serat itu jenisnya ada 2, yaitu dari tumbuhan dan dari hewan. Kemudian pengolahan bahan serat pun ada 4. Yang pertama dipintal menggunakan tangan, kemudian digulung menggunakan mesin atau alat, yang ketiga kemudian diwarna, dan yang terakhir yaitu menenun atau dibuat dari benang-benang itu menjadi kain. Kemudian teknik dasarnya ada 3, yaitu menenun, menjahit, dan mengikat. Oke anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.